Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan dari kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustadzuna Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih berada pada pembahasan kaidah yang kedua dari bab yang ketiga, kaidah yang teksnya terambil dari nas dalil, namun tidak termasuk kaidah kubra, namun tidak termasuk kaidah yang besar. Adapun bab yang kedua sebelumnya yaitu tentang kaidah-kaidah kubra dan telah kita lewati. Nah, kita sampai pada halaman 157. Setelah kita menjelaskan kedudukan kaidah dan makna kaidah, al-muslimuna inda syurutihim, kaum muslimin itu tergantung pada syaratnya. Sekarang al-muallif membawakan penjelasan tentang beberapa dalil yang mendukung kaidah ini. Beberapa dalil yang mendukung kaidah ini. Artinya kaidah ini adalah kaidah yang bisa diamalkan, yaitu kaum muslimin sesuai dengan persyaratan, tergantung dengan syarat yang mereka ajukan. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, yaitu hadis Barirah maula Aisyah. Barirah maula Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Barirah datang kepadaku seraya berkata, saya melakukan mukatabah. Apa itu mukatabah? Di dalam catatan kaki tertulis, mukatabah adalah seorang hamba sahaya, budak, meminta kepada tuannya untuk membebaskan dirinya dengan membayar uang tertentu. Jadi menebus kebebasannya. Seorang budak ingin untuk menebus kebebasannya dengan membayar sejumlah uang, maka budak ini dinamakan budak mukatab. Barirah datang kepada Aisyah lalu mengatakan, saya melakukan mukatabah kepada tuanku untuk membayar dengan 9 uqiyah. 9 uqiyah. 1 uqiyah adalah 40 dirham. Berarti berapa? 360 dirham. Ya, 9 uqiyah senilai dengan 360 dirham. Dan saya bayar setiap tahun 1 uqiyah. Jadi kira-kira lunas 9 tahun. Dan dia setelah itu bebas merdeka. Maka bantulah aku, kata Barirah kepada Aisyah. Jadi Barirah meminta bantuan Aisyah, dana yang digunakan untuk membebaskan dirinya dari perbudakan. Saya menjawab, yaitu Aisyah, jika tuanmu ingin saya bayar kontan pada mereka, namun walakmu untukku, maka akan aku lakukan. Ya, jadi nggak perlu kredit membebaskan apa diri dari perbudakan, tidak perlu nyicil, saya bayar kontan. Namun walakmu wahai Barirah untukku, maka akan aku lakukan. Walak di sini maknanya adalah segala hal yang terkait dengan seseorang, khususnya budak, karena selain budak tidak ada perwalaan, yang dengannya
apa yang terjadi pada budak tersebut, khususnya dalam masalah warisan, ya, jika tidak memiliki ahli waris, maka harta warisan itu akan beralih kepada orang yang membebaskannya. Ya, jadi wala itu identik dengan masalah ini. Jadi seorang budak yang ketika dia bebas, lalu dia memiliki harta dan dia tidak memiliki ahli waris dari keluarga dan kerabatnya, maka harta warisannya diberikan kepada yang membebaskannya. Ini yang dimaksud dengan apa? Al-wala. Makanya kalau kita lihat di dalam ilmu waris, termasuk di antara penyebab seseorang mendapatkan harta warisan selain karena hubungan pernikahan, karena hubungan darah, karena wala, perbudakan. Dalam artian karena telah membebaskan budak, maka ketika budak itu memiliki harta, ketika budak itu telah bebas dan memiliki harta, namun dia tidak memiliki keluarga, kerabat yang menjadi ahli warisnya sepeninggalnya, maka harta itu diberikan kepada al-mu'tiq, orang yang membebaskannya, dan itu disebut sebagai apa? Al-wala. Paham ya? Nah ini, jadi Aisyah mengatakan, saya bebaskan, saya bayar kontan, tapi wala'mu untukku. Ya, artinya kalau sampai engkau nanti sudah bebas meninggal dunia, hal yang terkait dengan hartamu, ya, dan engkau tidak memiliki keluarga kerabat yang mewarisi hartamu, maka akan beralih kepadaku. Maka Barirah pergi kepada tuannya dan menyampaikan hal itu padanya. Namun ternyata dia menolak. Siapa yang menolak? Tuannya. Ya, nggak mau tuannya. Akhirnya datanglah Barirah kepada Aisyah, dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk dengan beliau. Dia berkata, Barirah berkata, saya telah menyampaikan hal itu pada tuanku, namun mereka tidak mau kecuali kalau walaku milik mereka. Jadi meskipun Aisyah yang membayar tunai, ya, mukatabah tadi, tetapi tuannya Barirah, pemilik budaknya Barirah, tetap menghendaki hak wala itu milik mereka, bukan milik Aisyah. Nah, ini disampaikan kepada Aisyah, dan di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah mengabarkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bayarlah dan syaratkan bahwa walanya milikmu. Karena apa? Wala itu milik yang memerdekakan. Al-wala liman a'taqa, liman a'taqa. Ya, jadi bayar kontan sehingga Barirah segera bebas, dan persyaratkan, tetap kamu mensyaratkan kalau wala itu milikmu, miliknya Aisyah, karena wala itu milik orang yang memerdekakan. Nah ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu Aisyah pun melakukannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri berkhutbah di hadapan manusia. Beliau memuji Allah azza wa jalla, kemudian bersabda, amma ba'd, kenapa ada orang yang membuat sebuah syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah? Semua syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah maka batil, meskipun 100 syarat. Karena ketentuan Allah lebih benar dan syarat Allah lebih kuat. Sesungguhnya wala itu milik orang yang memerdekakan. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hadis ini menjadi dalil bahwasanya syarat yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu batil. Ya, syarat yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu batil. Sebagaimana yang kita pahami dalam hadis ini, tuannya Barirah tidak menghendaki wala itu milik orang yang telah menebusnya. Dalam hal ini siapa? Aisyah.
Dia tetap bersikuku, boleh kamu tebus ya Aisyah, tetapi walaknya milikku. Sedangkan di dalam Islam walak itu milik orang yang memerdekakan. Jadi nanti hak warisan itu akan beralih kepada orang yang memerdekakan, bukan mantan tuan. Kecuali kalau tuannya sendiri yang apa? Membebaskan. Ini masalah tuannya tidak membebaskan. Tuannya tetap memperbudaknya. Ya, tetap memperbudaknya. Tapi Barirah ingin bebas. Ingin menebus dirinya dengan cara apa? Mukatabah. Ya, menebus dengan sejumlah uang. Tapi Barirah nggak punya uang, maka minta tolong Aisyah. Aisyah bersedia membayar lunas. Maka dalam hal ini syarat yang diajukan oleh tuannya Barirah bertentangan dengan dalil. Maka diambil kesimpulan al-muslimuna 'inda syurutihim, kaum muslimin tergantung dengan syarat mereka apabila syarat tersebut tidak bertentangan dengan dalil. Ya, dan juga tidak bertentangan dengan konsekuensi dari suatu akad, yang mana kemarin sudah pernah kita singgung. Nah, kemudian dalil yang kedua. Kalau dalil yang kedua ini dalil kebalikannya. Dalil yang menunjukkan bahwasanya syarat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, atau syarat yang tidak bertentangan dengan konsekuensi suatu akad, itu diperbolehkan. Kita baca hadisnya, yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya beliau berjalan naik seekor unta. Lalu unta itu kecapean. Maka Jabir ingin untuk melepaskannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusul Jabir dan mendoakan untukku, lalu beliau memukul unta tersebut. Maka ia pun langsung berjalan sehat. Siapa? Untanya. Jadi untanya langsung jalan sehat, padahal dia belum pernah berjalan seperti ini sebelumnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, juallah unta ini kepadaku dengan harga 1 uqiyah. Berapa 1 uqiyah tadi? 40 dirham. Saya menjawab, yaitu Jabir, tidak. Rasulullah SAW bersabda lagi, juallah kepadaku. Maka akhirnya saya pun menjualnya dengan 1 uqiyah. Namun saya mensyaratkan untuk saya pakai hingga sampai ke keluargaku. Ya, saya jual ini 1 uqiyah, tetapi saya pakai dulu sampai rumah. Artinya nanti kalau sudah sampai rumah baru saya berikan untanya. Nah, ini persyaratan yang diajukan oleh Jabir. Untuk apa? Untuk melepaskan untanya seharga 1 uqiyah tersebut. Maka tatkala saya sudah sampai, saya pun membawa unta tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau membayarnya kontan. Selesai akadnya. Ya. 6. Dari sini maka sebenarnya permasalahan kita sudah mencukupi. Yaitu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiyakan dan menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Jabir bin Abdullah. Persyaratan apa? Yaitu unta diserahkan setelah sampai pada tujuan. Padahal lumrahnya, ya, yang namanya jual beli itu ada barang ada uang, kan begitu. Atau salah satu ditunda, tidak mengapa. Ya, uangnya dulu atau barangnya dulu tidak mengapa. Nah, ini syaratnya Jabir, barang saya berikan kalau sudah sampai, padahal barang ada saat itu. Dan Nabi SAW menyanggupinya. Ini menunjukkan apa? Diperbolehkan untuk melakukan suatu syarat asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Adapun lanjutan hadisnya ini menunjukkan kedermawannya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan di sini, kemudian saya pulang, kata Jabir. Tidak berselang lama Rasulullah SAW berkata, apakah kamu mengira saya menawar untuk membeli untamu? Ambillah untamu sekaligus uang ini semua milikmu. Jadi ternyata apa? Rasulullah SAW
memberikan satu uqiyah itu untuk cuma-cuma, secara cuma-cuma. Untanya nggak jadi diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, maka di sini dijelaskan pada hadis Barirah, hadis yang tadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menolak sebuah syarat karena bertentangan dengan ketentuan syar'i. Apa itu? Yang namanya hak wala itu bagi yang membebaskan. Yang namanya hak wala itu bagi yang membebaskan. Maka mantan tuan, ya, orang yang memiliki budak tidak berhak sama sekali untuk mengambil alih wala dari budaknya ketika dia tidak membebaskannya. Ketika ada yang berani menebus, ya, lalu dia bersyaratkan walanya untukku, meskipun dengan harga murah, selama itu akadnya jual beli yang dengannya wanita atau budak itu bebas, maka wala milik orang yang memerdekakannya. Ya, jadi tuan tidak berhak sama sekali atas wala budaknya, kecuali sekali lagi apabila tuan tersebut yang membebaskannya, maka wala itu jadi miliknya. Kalau dibebaskan ya tanpa apa? Ada bayaran, ya tanpa ada uang, kamu bebas, selesai, maka walanya baru milik tuan tersebut. Tapi berhubung yang membayar, yang membebaskan Aisyah, maka Aisyah lah yang berhak mendapatkan walanya. Nah, Rasulullah SAW menolak syarat dari tuan tersebut karena bertentangan dengan ketentuan syar'i. Sedangkan dalam hadis Jabir, Rasulullah SAW menerima syarat tersebut. Ya, Nabi tidak menolak. Ya nggak boleh. Untanya sekarang saya ambil, misalnya gitu, tidak. Ya, Nabi membiarkan untanya Jabir yang sudah dibeli, meskipun bayarnya nanti, itu untuk dibawa Jabir sampai ke rumahnya. Nah, karena apa? Tidak bertentangan dengan syar'i. Ya, unta itu tetap milik Jabir, tetap miliknya siapa? Rasulullah, tapi ditunda penyerahannya. Seperti itu, sederhana. Ya, kecuali syaratnya Jabir, saya jual untaku tapi engkau tidak boleh menaikinya. Nah, ini baru bertentangan dengan maksud dari akad. Ya, yang dipersyaratkan Jabir di sini hanya apa? Waktu penyerahan. Kapan? Sesuai dengan kesepakatan ketika Jabir sudah sampai ke keluarganya. Maka syarat yang kedua, ini syarat yang diperbolehkan, tidak bertentangan dengan syariat. 6. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, macam-macam syarat. Dari semua keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat dalam akad apapun ada dua macam. Yang pertama, syarat yang sahih dan wajib ditepati. Syarat yang sahih ini adalah syarat yang tidak bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mungkin langsung ada ketentuannya dari syariat, atau paling tidak bertentangan dengan syarak. Misalnya hadis Jabir di atas. Ya, hadis Jabir di atas tidak ada persyaratan di dalam syariat yang mendukung hal tersebut. Ya, misalnya ada dalil yang menyebutkan silahkan untuk menjual atau untuk menyerahkan barang sesuai dengan persyaratan, tidak ada. Ya, ketika kalian jual beli, serahkan barang sesuai dengan keinginan pemilik barang misalnya. Tidak ada persyaratan seperti itu di dalam syariat kita. Tetapi hal itu tidak dilarang. Yang menunjukkan persyaratan semacam itu diperbolehkan. Jadi ini yang pertama, syarat yang sahih dan wajib ditepati. Intinya yang tidak bertentangan dengan syariat, apalagi didukung oleh syariat, maka lebih wajib lagi. Contohnya apa? Ketika menerima tawaran pekerjaan, pemilik perusahaan mensyaratkan bagi orang yang mau melamar pekerjaan, ya, di antara syaratnya apa? Menjaga sholat 5 waktu. Nah, ini. Maka syarat seperti ini justru syarat yang sesuai dengan apa?
ketentuan syariat, wajib untuk ditunaikan. Tanpa syarat pun seorang muslim wajib untuk menunaikan sholat 5 waktu. Ya, atau calon karyawan harus menjaga sholat berjamaah di saat jam kerja. Nah, misalnya. Maka laki-laki, maka syarat seperti ini harus ditunaikan. Ya, dari dua sisi. Yang pertama, ini sudah perintah syariat, sudah perintah Allah dan Rasulnya. Yang mereka laki-laki dituntut untuk mengerjakan sholat wajib berjamaah. Yang kedua, ditekankan dari persyaratan pemilik perusahaan. Maka tidak diragukan lagi, syarat semacam ini wajib untuk ditepati. Ini yang dimaksud apa? Syarat yang itu mungkin langsung ada ketentuannya dari syariat. Nah ini, atau paling tidak bertentangan seperti hadis Jabir yang di atas. Ini syarat yang pertama yang sahih dan wajib ditepati. Syarat yang kedua, syarat yang batil yang tidak boleh ditepati. Syarat yang batil yang tidak boleh ditepati. Dan itu adalah sebuah syarat yang bertentangan dengan hukum Allah. Siapa yang mau kerja di sini harus melepaskan jilbab kalau wanita. Maka syarat ini syarat yang batil. Ya, tidak boleh ditepati. Atau bertentangan dengan maksud akad tersebut. Saya jual makanan ini asal tidak boleh dimakan. Ya, saya jual makanan ini syaratnya tidak boleh dimakan. Nah, ini apa? Bertentangan dengan maksud akad tersebut. Misalnya hadis Barirah di atas, yang mana tuannya mempersyaratkan wala itu miliknya, padahal wala itu menurut syariat milik orang yang membebaskannya. Nah ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, macam-macam syarat secara umum. Nah sekarang kita masuk pada penerapan kaidah, perincian dari masing-masing contoh syarat yang sahih maupun syarat yang batil. Kaidah ini mencakup banyak permasalahan fiqhiyah, maka beberapa contoh berikut ini bisa dijadikan sebagai contoh untuk permasalahan lainnya yang mirip. Untuk lebih memudahkan, maka contoh saya bagi dua, yaitu yang pertama syarat sahih yang wajib ditepati. Yang pertama, seorang ikhwan dari Papua misalnya menikah dengan akhwat dari Jawa. Maksudnya ingin menikahi ya, seorang akhwat dari Jawa. Namun si akhwat bilang, saya bersedia menikah denganmu dengan syarat saya tidak mau tinggal di Papua. Nah ini, maka syarat ini wajib ditepati. Ikhwan itu tidak boleh bawa istrinya ke Papua. Ya, lah kalau dibawa tetap ke Papua, bagaimana? Zina? Kalau si akhwat sang istri tetap bersikukuh menuntut syaratnya, maka dia berhak untuk membatalkan pernikahan. Kalau syarat ini dimasukkan di dalam akad, maka terjadilah faskhun nikah, pembatalan nikah. Jadi apa? Begitu sang istri dibawa ke Papua, langsung batal nikahnya. Masalah fasakh perinciannya ada di dalam pembahasan fikih. Namun yang jelas, kalau si akhwat itu tetap bersikukuh untuk mempersyaratkan hal tersebut, maka ikhwan ini kalau macam-macam ya, dia bawa istrinya ke Papua, maka dia akan pisah. Tapi kalau ternyata istrinya mengalah, dalam artian wis mas tidak apa-apa mas, saya bawa di Papua, syaratnya saya hapus misalnya, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, syarat dibatalkan, tidak ada masalah. 6. Tapi selama syarat itu masih dipertahankan oleh si akhwat, maka jangan sekali-kali membawa akhwat pulang ke Papua. 6. Yang B, contoh yang kedua,
masih membahas syarat yang apa? Sahih. Demikian juga kalau akhwat tadi berkata, akhwat tadi berarti akhwat mana ini? Jawa gitu ya. Saya mau menikah denganmu tapi dengan syarat saya tidak mau dimadu. Ya, sudah nggak mau dibawa ke Papua, tidak mau dimadu. Siapa ikhwan yang mau? Ya, kalau ada, ya sudah wajib untuk dipenuhi. Iya, saya akan menikahi dirimu dan saya tidak akan memadumu. Lalu bagaimana kalau ternyata dimadu? Sama kasusnya dengan yang di atas. Ya, kalau ternyata si akhwat tersebut ternyata dimadu dan akhwat tersebut bersikukuh untuk mempertahankan syarat tersebut, bahkan syarat tersebut dimasukkan di dalam akad, saya nikahkan anak saya Fulanah binti Fulan dengan ini, misalnya demikian, dengan syarat tidak boleh dimadu, misalnya seperti itu. Lalu si ikhwan mengatakan saya terima nikahnya, maka selama syarat tersebut belum dihapus, ya dalam hal ini oleh si akhwat tersebut, maka tidak boleh bagi si ikhwan untuk poligami. Kalau ternyata poligami, maka otomatis batal nikahnya dengan si akhwat tadi. Namun kalau ternyata selama pernikahan atau sepanjang pernikahan ternyata si akhwat ini mulai faham tentang keutamaan poligami dan juga mau menerima untuk dipoligami, lalu wis mas ndak apa-apa, syaratnya saya cabut sampai nikah maneh misalnya, maka ahlan wa sahlan. Nah, itu pun kalau laki-lakinya ikhwannya apa? Mau dan berani gitu ya. Taib. Maka dari dua contoh ini wajib menepati syarat semacam ini. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan syar'i. Ya, orang mau pindah atau mau tinggal di sini atau tinggal di sana, wanita mau dimadu atau tidak, ini tidak bertentangan dengan syariat dan juga tidak bertentangan dengan maksud serta tujuan pernikahan. Ya, tidak bertentangan dengan maksud serta tujuan pernikahan. Dan ada manfaat bagi istri juga didukung oleh sabda Rasulullah SAW. Sekali lagi, ini apabila dipersyaratkan di awal. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ahaqqus syuruti an tufu bihi mastahlaltum bihil furuj." Yaitu apa? Sesungguhnya syarat yang paling wajib kalian tepati adalah syarat yang dengannya kalian halalkan farji. Jadi dalam masalah pernikahan syarat itu harus ditekankan ya. Dalam masalah pernikahan syarat itu sangat ditekankan. Apa persyaratan-persyaratan kita kepada istri kita sebelum menikah? Hati-hati kalau nggak ditunaikan, kita zalim. Ya, kecuali istri tidak menuntutnya. Tapi kalau istri menuntutnya itu haknya. Ya, misalnya seorang istri mempersyaratkan, saya mau kamu nikah, saya mau dinikahi oleh dirimu dengan syarat paling tidak misalnya 5 tahun kamu sudah membuatkan aku rumah misalnya. Waduh ini. Ya, misalnya seperti itu. Jalanlah pernikahan setahun masih ngontrak, 2 tahun ngekos, 3 tahun ngontrak lagi, 4 tahun, mau 5 tahun belum punya rumah. Nah ini, maka si ikhwan harusnya dia benar-benar memperhatikan masalah ini. Kecuali sang istri, mas, saya ternyata faham kalau tidak semua orang dimudahkan dalam memiliki rumah, wis tidak apa-apa ngontrak lagi. Ini gak ada masalah. Ya, tapi yang jelas seorang suami tidak boleh mempermasalahkan syarat yang diajukan istrinya ketika dia sudah menyetujui. Ya, saya mau nikahi kamu
5 tahun insya Allah saya belikan rumah. Dia sudah menyetujui. Artinya syarat itu sudah dia terima. Di tengah perjalanan kok diungkit, ya, disindir-sindir suaminya, istrinya, kamu tega dah, nuntut saya rumah. Ini padahal dia sendiri yang setuju dengan persyaratan tersebut. Kalau merasa tidak sanggup, ya jangan menikah dengan wanita itu, cari yang lain, kan gitu. Ya, jangan mengiyakan tapi di tengah perjalanan ternyata ya disindir-sindir dan semacam itu. Maka sekali lagi persyaratan itu terpenuhi wajib ditunaikan ketika kita sudah mengiyakan. Tapi kalau kita nggak sanggup, saya mau dinikahi asalkan tidak dipoligami, oh maafan saya nggak bisa, ya sudah, tinggal nanti siapa yang rugi nanti, kan gitu. Nah, jadi 2 contoh ini adalah persyaratan yang wajib ditepati. Taib. Contoh yang ketiga masih syarat yang sahih, yaitu orang beli kain di pasar, namun dia bilang kepada penjual, saya beli kain ini dengan syarat kalau istri saya di rumah setuju. Saya beli pakaiannya, tapi kalau istri saya srek, ya saya beli, tapi kalau enggak saya kembalikan. Maka dia berhak untuk mengembalikan kain tersebut kalau ternyata istrinya tidak setuju. Mas, ternyata istri saya enggak setuju saya beli kain ini, maka wajib penjual itu mengembalikan uangnya. Ya, syarat ini tidak bertentangan dengan syariat. 6 dan syarat-syarat yang serupa. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, 3 contoh syarat sahih yang wajib ditepati. Kemudian berikutnya, yang kedua, contoh penerapan syarat batil yang tidak boleh ditepati. Yang pertama, orang yang mewakafkan sebidang tanah, tapi dia punya syarat bahwa nanti kalau dia butuh boleh menjualnya. Ini tanah saya wakafkan untuk yayasan ya, tapi nanti kalau saya butuh uang saya boleh menjual kembali. Nah ini, maka syarat ini tidak sah karena bertentangan dengan hukum wakaf, yaitu tidak boleh dijual. Barang yang sudah diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan. Sebagaimana hadis Umar bin Al-Khattab dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, kemudian al-mu'allif mengisyaratkan melihat kitab Taisir Al-Alam, Syarah Umdatul Ahkam. Ya, jadi tidak boleh syarat ini ditepati. Artinya bagaimana? Kalau seseorang sudah mewakafkan tanahnya, lalu ada syarat demikian, diterima aja tanahnya. Tapi nanti kalau si pemilik tanah menuntut untuk menjual tanah wakafnya, maka jangan diberikan. Artinya pihak yayasan berhak untuk menahannya. Ketika si pemilik tanah menuntut, dulu saya syaratkan kalau nanti saya butuh uang saya boleh jual, maka pihak yayasan yang sudah mendapatkan wakaf tanah tersebut berhak mempertahankannya. Tidak, tanah wakaf tidak boleh dijual. Ya, tanah yang sudah diwakafkan, maka pemilik tanah tidak berhak untuk memperjualbelikannya. 6. Kemudian contoh yang kedua, yang B. Seorang wanita nikah, tapi dia mensyaratkan bahwa setelah nikah tidak boleh bagi suaminya untuk jima dengan dirinya. Maka ini syarat yang batil. Kenapa? Karena syarat ini bertentangan dengan tujuan dari pernikahan tersebut. Karena tujuan dari pernikahan adalah mendapatkan keturunan serta boleh bersenang-senang dengan istrinya. Ya, nah ini. Jadi konsekuensi dari akad nikah, maka kedua belah pihak, pasangan suami istri boleh untuk ya, melakukan jima. Tapi kalau seorang wanita tidak mau, mensyaratkan saya mau kamu nikah dengan saya, tapi saya tidak mau dijima, maka ini syarat yang batil. Lalu bagaimana kalau terjadi? Bagaimana kalau terjadi? Si ikhwan ketika saya
apa nama akhwatnya ngomong, saya mau dinikahi sama kamu tapi kamu jangan menjimak saya. Si ikhwan diam aja. Wis talah. Gitu ya. Mana bapakmu? Ayo nikahkan saya. Bener lo ya? Sudahlah. Ya. Terus kemudian setelah akad nikah sah, si ikhwan menjima istrinya. Lo kamu katanya, nah ini, ya kamu nggak memenuhi syarat, syaratnya batil. Nah itu, nah ini, ya. Jadi syarat yang batil tidak boleh untuk dipenuhi. Taib. Kemudian yang C, yang ketiga, adzan ya. Adzan dulu ya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'd. Baik, kita lanjutkan ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang ketiga, syarat yang batil. Yaitu begitu juga seorang lelaki menikah dengan seorang wanita dan dia mempersyaratkan bahwa setelah menikah nanti maka yang mencari nafkah adalah istrinya, bukan dirinya. Kamu saya nikahi tapi yang nyari nafkah kamu. Ini seorang laki-laki berkata demikian. Maka syarat semacam ini batil. Ya, artinya kalau setelah menikah ternyata istrinya tidak mencari nafkah, enggak dosa. Justru suaminya kalau tidak mencari nafkah berdosa. Karena hal ini bertentangan dengan ketentuan syar'i bahwa yang mencari nafkah adalah siapa?
suami. Ya, jadi persyaratan itu adalah batil. Istri enggak dosa, enggak nyari nafkah. Suami yang berdosa ketika tidak mencari nafkah. Contoh yang keempat, yang D. Orang membeli mangga namun si penjual berkata, saya jual mangga ini padamu dengan syarat jangan engkau makan. Ini tadi saya contohkan, dan kemarin juga kita contohkan bola. Ini juga syarat yang batil. Kenapa? Karena konsekuensi dari akad jual beli adalah pihak pembeli berhak memanfaatkan benda yang dibelinya. Kalau makanan, ya manfaatnya untuk dimakan. Yang E, beli kitab, namun si penjual berkata dengan syarat jangan engkau baca. Saya jual kitab ini tapi jangan dibaca. Juga sama. Ya, syaratnya batil. Karena bertentangan dengan maksud dari akad. Jual beli kitab, tujuan utama orang membeli kitab adalah untuk dibaca. Maka ketika disyaratkan tidak boleh membaca, ini syarat yang batil. Yang F, seorang laki-laki menikah dengan sebuah syarat bahwa dia tidak membayar mahar atau menikah dalam tempo tertentu. Saya mau menikahi kamu tapi saya nggak usah bayar mahar ya. Nah ini. Maka syaratnya apa? Batil. Meskipun wanita itu menyetujui. Ya, karena nggak boleh. Pernikahan itu harus ada maharnya. Atau menikah dalam tempo tertentu. Saya nikahi kamu cuma sebulan ya. Ya. Saya nikahi kamu cuma siang tok ya. Artinya kalau malam saya tak ke rumah istri yang pertama. Istri yang kedua ya, saya mau menikahi tapi cuma siang saja ya. Malam saya di tempat istri pertama. Ini batil, ya, tidak boleh untuk dipenuhi, ya, batil, harus adil. Jadi bermalam harus adil, ya. Nah, taib. Jadi menikah dalam tempo tertentu. Saya nikahi kamu cuma sebulan ya, atau setahun, maka ini batil. Nggak boleh untuk dipenuhi. Yang terakhir yang G, seorang wanita menikah. Ini banyak masalah pernikahan ini ya. Seorang wanita menikah tapi dia berkata kepada calon suaminya. Calon suaminya ini sudah punya istri ternyata. Saya mau menikah denganmu dengan syarat engkau ceraikan istrimu. Nah ini. Maka syarat ini juga apa? Batil. Karena bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tas'alu talaqa ukhtiha litastafrigha sahfataha fa inna ma laha ma qaddara laha. Ya, tidak halal seorang wanita meminta untuk menceraikan madunya, meminta agar suaminya menceraikan madunya agar dia bisa makan piring sendirian. Ini bahasa kiasan ya. Jadi agar suaminya dikuasai sendiri. Karena sesungguhnya dia akan mendapatkan bagian yang sudah ditentukan baginya. Ya. Jadi persyaratan itu apa? Batil. Artinya ketika seorang laki-laki yang sudah beristri kemudian mau menikahi seorang wanita, lalu wanita itu mensyaratkan ceraikan istrimu, lalu dia sudahlah, gitu misalnya ya. Istahlah, akad dulu aja. Akad dulu aja istah. Lalu akad, kemudian ditulis ceraikan istrimu, tidak mau. Nah, maka tidak salah. Dalam artian tidak berdosa karena tidak menunaikan syaratnya. Ya, artinya dia tidak dianggap menyalahi syarat. Kenapa? Karena syaratnya batil. Taib. Kemudian al-mu'allif menutup contoh-contoh ini dengan suatu pembahasan. Perbedaan masalah ini dengan masalah sahnya syarat tidak boleh dimadu. Tadi ketika tidak boleh dimadu kok boleh syarat itu. Sedangkan syarat menceraikan istri pertama kok nggak boleh. Maka sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan perbedaan antara keduanya bahwa syarat menceraikan istri akan membawa sebuah kemadharatan. Ini sudah nikah.
Seorang laki-laki sudah punya istri, kalau disuruh cerai maka akan memudaratkannya, menghancur leburkan hati dan rumah tangganya. Dan hal ini tidak terdapat pada syarat yang pertama, tidak mau dimadu. Saya mau kamu nikah dengan saya asalkan saya tidak mau dimadu. Nggak ada yang dirugikan. Kalau laki-laki itu bersedia, konsisten, silahkan nikahi dengan syarat tersebut. Kalau nggak mau ya sudah ditolak. Ya sudah, saya tak nyari akhwat yang lain. Ya, kalau dia setuju, tidak ada yang dirugikan. Lala rugi dirinya, nggak bisa nikah lagi. Ya salah dewi. Kenapa kok mau menerima syarat itu? Siapa yang maksa Anda menerima persyaratan itu? Nggak ada yang terima, nggak ada yang maksa. Anda ambil ya monggo, Anda tinggalkan ya silahkan. Kan gitu. Beda dengan syarat menceraikan istri. Ini istri sudah dimiliki. Ya, calon madunya mengatakan saya mau dinikahi, tapi ceraikan dulu istrimu. Nah, ini membawa madorot. Ya, jelas-jelas sudah ada istri, disuruh ceraikan supaya mau menikah dengan wanita yang baru. Maka jelas ada perbedaan. Ya, jelas ada perbedaan. 6. Dan nas syar'i membedakan antara keduanya, maka tidak boleh dikiaskan. Terlebih hadisnya jelas, barusan tadi kita baca, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita tas'alu talaqa ukhtiha, menuntut suaminya untuk menceraikan madunya. Ini jelas dilarang. Adapun seorang wanita ya mempersyaratkan tidak mau dimadu, ya tidak ada larangannya. Ini ketika dia belum dinikahi ya, dan ketika sang calon suami juga belum memiliki istri. Tapi kalau sudah memiliki istri, syarat ini tidak diperbolehkan. Dan masalah-masalah lainnya bisa dikiaskan dengan yang sudah disebutkan. Terakhir, studi kasus. Seorang santri saat mendaftar di sebuah pesantren, dia berjanji untuk mentaati seluruh peraturan ma'had, dan memang itulah syarat yang dibuat oleh pesantren tersebut untuk menerima seorang santri. Di antara peraturan ma'had adalah tidak boleh bagi santri pegang handphone, dan bagi santri yang tidak masuk kelas tanpa uzur maka harus membersihkan WC misalnya. Maka apakah syarat semacam ini wajib ditaati ataukah tidak? Yang zahir wallahu alam bahwa syarat itu harus dipenuhi. Ya, karena beberapa hal. Contoh tadi, santri tidak boleh bawa handphone. Ketahuan bawa handphone disita. Ya. Dan handphone jadi milik pesantren. Ini sudah jelas. Tertulis, dibaca, dipahami, ditandatangani, maka wajib untuk ditunaikan. Nah ini. Karena beberapa hal. Yang pertama, keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin itu tergantung dengan syaratnya. Yang kedua, syarat ini sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan Allah Azza wa Jal dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bertentangan. Ya. Kalau mau masuk pesantren itu syaratnya seperti ini. Kalau tidak setuju ya cari pesantren lain. Ya, tidak ada paksaan. Yang ketiga, dimanapun lembaga pendidikan pasti ada peraturan, dan hal ini adalah sesuatu yang sangat masyhur tanpa ada pengingkaran dari satupun ulama, setahu saya, setahu penulis. Ya, yang namanya peraturan itu lumrah. Kalau peraturan boleh dilanggar karena tidak ada dalil peraturan itu, maka saya yakin akan terjadi kerusakan yang banyak. Ya, ketika seorang santri dihukum, mana dalilnya? Nah ini, mana dalilnya? Enggak masuk kelas tanpa uzur disuruh hukum ini. Nah ini. 6. Yang 4, yang terakhir, praktek yang dilakukan ahlul ilmi dengan menghukum seorang murid yang tidur di kelas dengan hukuman yang wajar, misalnya, adalah sesuatu yang diperbolehkan meskipun juga tidak ada dalilnya kalau tidur di kelas dihukum. Jadi praktek ini sudah biasa. Para ulama kita menghukum santri, menghukum para talib yang tidur di kelas. Ya, di antaranya apa? Keluar dari kelas. Siapa yang tidur keluar dari kelas. Siapa yang tidur maka dia harus ini dan harus itu. Ini sudah lumrah. Sehingga apa? Persyaratan-persyaratan yang ada di pesantren yang tidak bertentangan dengan syariat maka wajib untuk dipenuhi.
ya wajib untuk dipenuhi. Wallahu taala alam bisawab. Taib masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah kaidah kedua dari bab yang ketiga ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, kaidah yang ketiga yang diambil teksnya dari nas dalil. Sampai sini ada yang tanyakan? Ya. Ya. Gimana? Keduanya, suami istri. Dua-duanya lupa. Terus siapa yang mengingatkan? Ya, sang istri mensyaratkan dinikahi tapi nggak mau dibawa ke Papua. Dua-duanya lupa. Akhirnya ke Papua. Berarti nggak ada yang ingat. Istri nggak nuntut juga. Ya, wallahu alam. Maka dengan setelah ingat gimana? Kalau sama-sama nggak ingat ya selesai. Ya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tapi kalau istrinya ingat loh, iya saya dulu pernah mempersyaratkan ya nggak boleh di Papua. Terus saya mulai mas, mulai. Enggak, insya Allah tidak. Karena syarat ini haknya si istri. Kalau dia mengalah dari masalah syarat tadi, selesai perkara. Ya, wallahu alam. Misalkan yang masalah syarat yang batil, contohnya misalnya menikah itu terus mensyaratkan untuk menceraikan itu. Nah, terus apabila suatu hari itu suaminya tidak menceraikan, terus si istri yang kedua ini menuntut untuk pembatalan menikah itu apakah berlaku? Ketika si calon istri kedua mensyaratkan kamu ceraikan dulu baru saya mau dinikah, gitu ya. Ternyata si calon suaminya nggak menceraikan istri pertama, akhirnya nikah, gitu ya. Setelah nikah ternyata istri kedua tahu loh, ternyata belum diceraikan. Oh saya pisah saja gitu. Ya, dosa. Istri kedua dosa karena dia meminta cerai tanpa alasan. Ya, karena dia meminta cerai tanpa alasan. Kenapa? Karena syarat itu syarat yang batil, nggak boleh dipenuhi. Jadi nggak boleh untuk dituntut. Beda dengan keadaan pertama. Ya, ketika dia mempersyaratkan di awal, saya tidak mau di mah dulu ya. Setelah kamu nikah dengan saya tidak mau ada istri kedua. Ya, dipenuhi? Iya. Lalu ternyata setelah menikah selama beberapa tahun, sang suami ketahuan menikah dengan wanita lain. Maka si istri pertama ini berhak untuk membatalkan pernikahan kalau dia tetap bersikukuh pada syarat tadi. Karena itu haknya. Ya. Jadi keadaan yang pertama tadi, istri kedua berdosa karena meminta cerai tanpa alasan, karena persyaratannya tidak sah. Sedangkan contoh yang kedua tadi, ketika si istri ini menuntut cerai karena dimadu, tidak berdosa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu lagi. Ya, insya Allah sahih. Ya, dan itu yang masyhur. Artinya menikah dengan Rasulullah akad ketika Aisyah usia 6 tahun, lalu berumah tangga tinggal serumah ketika berusia 9 tahun. Ya, tidak ada masalah. Mas, saya mau tinggal serumah dengan sampean setelah saya lulus kuliah, gitu. Misalnya, boleh. Ya wis tak empet sih. Yang penting akad dulu sah. Nggak apa-apa. Kan tidak membatasi, tidak menghalangi, cuman menunda. Sama seperti tadi,
Rasulullah SAW berhak dengan untanya Jabir kalau sudah sampai di tempat. Ya, perpindahan barang itu ada, perpindahan kepemilikan ada, tapi nanti kalau sudah sampai sana ya, Rasulullah menyetujui. Padahal yang namanya akad, si pemilik barang, ya, si pemilik uang sudah menyerahkan apa, meskipun tadi akadnya nanti bayar di belakang ya, tapi kalau akadnya sudah sah, harusnya boleh bagi Rasulullah untuk langsung mengambil barang tersebut. Tapi Jabir mempersyaratkan jangan dulu, nanti saja kalau sampai rumah. Ya, tidak ada masalah. Jadi penundaan pengalihan kepemilikan boleh. Yang tidak boleh itu kalau Rasulullah, kamu boleh beli untaku, tapi jangan dimiliki, jangan dinaiki. Nah, ini nggak boleh. Tapi kalau ditunda penyerahannya boleh. Ya, saya mau tinggal serumah dengan kamu setelah saya lulus kuliah. Nah, nggak apa-apa kalau mau ikhwannya. Ngumpet-ngumpet. Kalau istrinya lulus kelas gak apa-apa wes, ya terserah, nggak ada masalah. Awalnya aku jangan disentuh ya, sebelum aku lulus kuliah. Ya, sebenarnya akad dulu lah, akad seminggu gak kuat, terus gak apa-apa mas, ya tidak masalah. Ya, nah ini, wallahu alam. Ada wali menikahkan anaknya. Iya. Cerai. Ya. Dalam hal ini, yang pertama kita bicara hal yang harus ditempuh sebenarnya mediasi. Usahakan mediasi. Jadi tolong si wali ini dinasehati, kenapa kok mesti begitu? Ini sudah terjadi. Ya, yang namanya suami istri, ya namanya berhak untuk memiliki anak dan sebagainya. Ya meskipun dulu syaratnya seperti ini, tolonglah di maklumi dan lain sebagainya. Kalau diterima alhamdulillah. Tapi seandainya sang wali bersikukuh untuk menuntut pisah dengan berpegang teguh dengan syarat tadi, ya wallahu alam bisawab, apa boleh buat? Ya, kalau memang dia bersikukuh, wallahu alam bisawab. Tapi lebih baik mediasi diusahakan, ya eman-eman. Nah, ada lagi yang tanyakan? Minta anaknya, enggak boleh. Ya, meskipun tidak diketahui. Ya, meskipun tidak diketahui. Jadi akad jual beli sudah sah dalam keadaan yang memang diketahui bersama. Artinya yang diketahui ya seperti ini kondisinya. Apapun yang terjadi ya ini sapinya, uang diterima, sapi diterima, maka ternyata hamil, maka si pemilik sapi yang lama tidak berhak untuk memiliki anaknya. Ya, tapi kalau ternyata si pemilik sapi yang baru kasihan misalnya, alah tiba hamil, ya setelah nanti anaknya kita kasihkan, nggak apa-apa. Kalau mau bermurah hati, tapi dia berhak 100% dengan sapi dan anaknya. Ya, jadi tidak boleh untuk menuntut karena sudah terjadi perpindahan kepemilikan. Wallahu a'lam. Tapi ada lagi yang disampaikan? Tidak ada larangan setahu saya. Yang tidak boleh itu mengambil untung dengan cara menzalimi. Dengan cara menzalimi. Walaupun tidak sampai 100%. Misalnya, apabila di suatu pasar, di suatu daerah sudah menjadi uruf, kebiasaan
bahwa maksimal untung itu misalnya ya 10%. Ya. Kalau sampai mengambil untung lebih dari itu, maka sudah menjadi pengetahuan bersama ini kezaliman. Misal alat-alat tertentu misalnya itu untung maksimalnya 10%, misal. Dan ini sudah menjadi uruf bersama. Maka kalau sampai ada penjual yang mengambil untung lebih dari itu dan pembeli merasa tertipu, maka itu zalim, tidak boleh. Ya. Jadi kaidahnya apakah itu menzalimi atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Meskipun masalah ini juga kalau di zaman sekarang sangat-sangat tidak ada kejelasan, apalagi kalau dijual beli bebas gitu ya. Tidak ada semacam pengatur harga kan gitu ya. Orang mau jual berapa harga pun ya dia cantumkan harga sekian, padahal di toko yang lain harganya cuma sekian. Jadi wallahu a'lam bishawab, masalah ini masalah yang cukup pelik juga ya. Tapi kalau seandainya suatu daerah, suatu toko, suatu pasar urufnya itu sudah sepakat tidak boleh menjual lebih dari 10% atau 50%, kalau sampai ketahuan maka itu kezaliman, maka nggak boleh lebih dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin kita akhiri kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.